Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida, mahasiswa PPG Prajabatan 2023 gelombang 1. Kali ini saya akan menghubungkan materi di topik 1 tentang filosofi pendidikan. Kita mulai dari alasan mengapa saya terpanggil menjadi seorang guru. Berangkat dari pengalaman belajar yang menyenangkan dan ada juga yang tidak menyenangkan. Mengapa bisa demikian? Hal ini dipicu oleh guru yang mengajar. Guru yang mengajar pada saat itu sangat memotivasi saya untuk menjadi seorang pengajar. Dan ada pula guru yang malah membuat saya down dan tidak semangat untuk belajar. Di sini saya akan memaparkan pengalaman belajar saya yang menyenangkan dengan guru yang memotivasi saya menjadi seorang pengajar. Seorang guru yang menjadi motivator saya yaitu bernama Bapak Agung. Waktu saya menjadi mahasiswa di S1, beliau mengajar dengan cara yang sangat unik, sangat mengapresiasi mahasiswa dan mampu mengajak mahasiswa untuk tidak berpacu pada teori melainkan langsung melakukan aksi nyata. Hal ini membuat saya sebagai mahasiswa tertarik dengan cara mengajar beliau sehingga saya mengadopsi cara mengajar beliau yang interaktif dengan peserta didik menggunakan pendekatan mengajar yang berpusat kepada peserta didik serta selalu mengapresiasi kemampuan peserta didik baik itu kecil maupun besar. Lalu, apa langkah-langkah yang akan saya ambil untuk menjadi guru yang profesional? Yang pertama, yaitu saya sedang menempuh sekolah PPG Pendidikan Profesi Guru. Kemudian setelah itu, saya akan melakukan pengabdian sesuai dengan kesepakatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Setelah itu, saya akan mencari relasi hubungan baik dengan sesama teman pengajar, dikarenakan relasi itu penting untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, untuk saling berbenah dan melakukan refleksi, dan melakukan inovasi-inovasi baru. Kemudian, setelah masuk ke pembelajaran, tidak lupa saya harus mengenali peserta didik saya dengan baik, dikarenakan peserta didik itu memiliki kemampuan yang beragam, minat yang beragam, dan cara belajar yang beragam. Sehingga saya memerlukan hal itu untuk menyusun perangkat ajar yang berpusat kepada peserta didik dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, kemudian lingkungan sekolah, kurikulum yang dipakai, serta tidak lupa kompetensi awal peserta didik. Hal yang sudah saya sampaikan di awal, saya lakukan dikarenakan saya ingin meneruskan perjalanan pendidikan nasional yang telah didobrak oleh Ki Hajar Dewantara dari masa penjajahan Hindia Belanda. Pendidikan yang dibawa oleh penjajah di negara Indonesia telah mengalami perubahan radikal semenjak Ki Hajar Dewantara melakukan pemberontakan dengan mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Beliau memberontak dikarenakan pendidikan di Indonesia pada zaman tersebut sangat membelenggu peserta didik. Untuk meneruskan perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ingin membawa pendidikan nasional menjadi pendidikan yang merdeka, yaitu dapat memanusiakan manusia sesuai kodratnya, maka saya akan melakukan pembelajaran dengan melepas belenggu pendidikan. Apa itu belenggu pendidikan? Yaitu pendidikan yang masih dipusatkan kepada pemerintah atau pengajar. Pendidik tidak memiliki akses merdeka dalam belajar. Caranya, saya akan memprioritaskan karakter peserta didik sebelum membuat perangkat ajar, kemudian menuntun peserta didik untuk mengenali potensi mereka masing-masing sesuai kebutuhan belajar mereka. Cara yang sudah saya sampaikan di awal itu menjadi perbandingan terbalik dengan pendidikan sebelum merdeka.
Sebelum merdeka, pendidikan itu hanya diperuntukkan untuk kalangan bangsawan dengan memakai sistem ujian dan hasil, atau exam kultus dan diploma chat. Artinya, peserta didik hanya dipacu kepada nilai hasil ujian, tidak mementingkan pendidikan yang lain seperti pendidikan karakter, pendidikan budaya, dan pendidikan hal lainnya. Sehingga disinilah letak terbelenggunya peserta didik oleh sistem pendidikan yang hanya menuntut mereka menjadi apa yang diinginkan oleh pemerintah Hindia Belanda kala itu. Sedangkan setelah kemerdekaan, semangat Ki Hajar Dewantara dalam membangun taman siswa mengantarkan pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang merdeka. Hal ini dikarenakan beliau tidak mengadopsi kurikulum pemerintahan Hindia Belanda, namun tidak juga menghilangkan seluruh sistem pengajarannya, melainkan memadukan menjadikan satu dengan mengadopsi dan memasukkan pendidikan akulturasi budaya, serta memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai kodratnya sebagai manusia. Hal inilah yang menjadi pedoman saya untuk meneruskan tujuan pendidikan. Lantas, cara apa yang akan saya lakukan untuk melepas belenggu pendidikan saat ini? Saat ini, saya sedang mengajar di SMAN 2 Malang. Sebagai mahasiswa PPL Prajabatan, saya melakukan hal-hal yang sudah saya katakan di awal. Yang pertama, saya melakukan pendekatan kepada peserta didik dengan memberikan asesmen diagnostik, kemudian dengan berbicara langsung, mengobrol, dan menanyakan hal-hal latar belakang peserta didik. Kemudian, saat pembelajaran berlangsung, saya tidak segan atau saya tidak pernah lupa memberikan ruang apresiasi kepada peserta didik. Hal sekecil apapun yang telah mereka lakukan, mereka jawab, mereka presentasikan, saya selalu memberikan apresiasi lebih kepada mereka. Kemudian, saya menuntun peserta didik sesuai kompetensinya. Pembelajaran yang saya buat, saya gunakan gaya belajar peserta didik. Konten yang saya ajarkan menyesuaikan kemampuan dan kesiapan peserta didik, kemudian asesmen yang saya berikan menyesuaikan minat dan gaya belajar peserta didik. Selama proses PPL berlangsung di SMAN 2 Malang, saya bersama teman-teman pengajar yang lain, sesama mahasiswa, bersama guru pamong dan bersama guru yang lain, saling berbagi pengalaman belajar. Sehingga saat pelaksanaan pembelajaran selesai, kami melakukan refleksi dan saling memberikan umpan balik dalam pembelajaran. Hal itu semua saya lakukan karena saya membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang inovatif, dan tidak lupa sebagai pengajar, saya tidak menghendaki kemauan saya untuk hanya semata-mata meningkatkan nilai, melainkan saya ingin kompetensi peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemampuan mereka. Di sini, selain mengajarkan materi, saya juga memberikan sedikit pengalaman hidup, memberikan nilai-nilai baik seperti cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai budi luhur. Kemudian saya juga mendekatkan diri kepada peserta didik untuk memberikan emosional yang positif kepada peserta didik. Hasilnya, penerapan setelah saya lakukan di SMAN 2 Malang, yang pertama setelah saya melakukan asesmen diagnostik, saya mengetahui bahwasanya minat, kemampuan, gaya belajar, serta kesiapan belajar peserta didik dalam kelas yang saya ampuh itu tidaklah sama. Sehingga ini menjadi tugas seorang pengajar untuk mengakomodir semua itu. Oleh karenanya, saat melakukan perancangan pembelajaran, saya menggunakan prinsip UBD. Prinsip UBD ini, saya menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu dengan mempertimbangkan hasil dari asesmen diagnostik tadi, kemudian kurikulum yang dipakai di sekolah tersebut,
Kemudian setelah itu, saya menentukan asesmen apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, lalu saya menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya melakukan pendekatan student center dalam setiap pembelajaran yang saya rancang. Hal ini saya tidak ingin menjadi sumber ilmu utama dari peserta didik, melainkan peserta didik bisa mengeksplor sendiri materi yang sudah ditentukan pada hari itu melalui gawai, melalui teknologi yang mereka gunakan, atau melalui informasi lain. Di sini saya berperan sebagai fasilitator karena keaktifan peserta didik saya ingin memunculkan kemandirian dan juga belajar bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya, metode model media inovasi. Penggunaan pembelajaran berbasis masalah dan juga berbasis proyek menjadi sasaran utama atau menjadi alternatif terbaik saat ini untuk siswa saya yang sudah berada di tingkat remaja lanjut, yaitu di SMA, sehingga mereka dapat belajar mandiri, memecahkan masalahnya, dan membuat solusi untuk masalah tersebut. Kemudian, saya ingin siswa saya selalu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karenanya, saya membebaskan mereka selama itu positif, selama dalam ranah pembelajaran untuk menggunakan perangkat pembelajaran berbasis teknologi. Saat pembelajaran pun, saya tidak pernah mengekang peserta didik untuk belajar secara diskusi ataupun individu, sesuai gaya belajar mereka. Hasilnya, peserta didik di kelas saya cukup mampu untuk mengikuti pembelajaran dan puas dengan hasil kerja mereka masing-masing.